terkait spektroskopi massa. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian spektroskopi massa. Nah, spektroskopi massa itu merupakan alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut atau fragmentasinya. Adapun spektroskopi massa memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, dengan spektroskopi massa, kita dapat mengetahui komposisi unsur dari bahan yang dianalisa sehingga diketahui berat dan rumus molekulnya. Kemudian, dengan spektroskopi massa, kita dapat mengetahui unsur senyawa baik senyawa organik maupun senyawa anorganiknya. Nah, kegunaan spektroskopi yang ketiga yaitu dengan spektroskopi massa ini kita dapat menganalisis kualitatif maupun kuantitatif suatu kompleks. Dan kemudian kegunaan spektroskopi massa yaitu kita dapat menentukan struktur dari komponen permukaan padatan. Kemudian dengan spektroskopi massa kita juga dapat menentukan perbandingan isotop atom dalam suatu sampel. Nah, itu tadi beberapa kegunaan serta pengertian dari spektroskopi massa. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya Nurani Askip sebagai pemateri kedua akan membahas tentang prinsip kerja spektroskopi massa. Nah, prinsip spektroskopi massa adalah pengionisasian senyawa kimia menghasilkan molekul atau fragmen molekul dan mengukur rasio massa atau muatan. Nah, di sini tuh ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu ionisasi, di mana atom diionisasikan dengan mengambil satu atau lebih elektron dari atom tersebut supaya terbentuk ion positif. Nah, di tahap kedua yaitu percepatan, di mana ion-ion tersebut dipercepat supaya semuanya mempunyai energi kinetik yang sama. Nah, di tahap ketiga yaitu pembelokan. Nah, di mana ion-ion tersebut dibelokkan dengan menggunakan medan magnet. Pembelokan yang terjadi tergantung pada massa ion tersebut. Semakin ringan massanya akan semakin dibelokkan. Besarnya pembelokannya juga tergantung pada besar muatan positif ion tersebut. Nah, di tahap terakhir yaitu pendeteksian, di mana sinar-sinar ion melintas dalam mesin tersebut dideteksi dengan secara elektrik. Baik, di pembahasan kedua kita akan membahas tentang instrumentasi mikroskopi massa. Instrumentasi mikroskop massa ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama yaitu sumber ion. Nah, di mana sumber ion adalah bagian dari mikroskopis massa yang berfungsi untuk mengionan materi analit. Sumber ion mengubah molekul sampel dari fase gas menjadi ion-ion, begitupun dengan sebaliknya. Nah, energi yang tersisa dari tumbukan dapat menyebabkan ion molekul terbagi menjadi bagian neutron dan bagian ion yang paling kecil. Nah, ion molekul adalah kation bebas, tetapi fragmen ion dapat berubah berupa kation bebas atau karbokation. Yang kedua yaitu massa analyzer. Nah, di mana massa analyzer memisahkan ion berdasarkan perbandingan massa dengan muatan. Bagian analyzer terdiri dari medan magnet dan medan listrik yang menggunakan sumber ion-ion yang berpindah melalui medan. Kecepatan partikel bermuatan dapat ditingkatkan tersebut dapat berubah melalui medan listrik, dan arah tersebut dapat diubah oleh medan magnet. Dalam medan magnet, ion-ion tersebut akan mengalami pembelokan yang bergantung dari beberapa. Yang pertama itu kuat medan listrik yang mempercepat aliran ion. Nah, yang kedua itu kuat medan listrik, makin kuat magnet maka makin besar pembelokannya. Yang ketiga, massa partikel atau biasa kita disebut ion. Masih besar massa partikel, makin kecil pembelokan. Nah, yang terakhir yaitu muatan partikel. Ketika muatan partikel makin besar, maka pembelokannya juga makin besar. Nah, dalam kekuatan medan magnet yang diberikan, hanya ion-ion positif dan radikal positif akan difokuskan ke detektor. Nah, sedangkan ion-ion yang lain akan dibelokkan ke dinding tabung. Nah, yang ketiga yaitu detektor.
Nah, detektor menghitung muatan yang tereduksi atau arus yang dihasilkan ketika ion dilewatkan atau mengenai suatu permukaan. Dalam scanning instrumen, sinyal dihasilkan dalam detektor selama scanning, di mana scanning massa dan menghitung ion sebagai M/Z. Selanjutnya materi akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, saya Laili Cahyani Sabila akan menyampaikan materi cara kerja spektroskopi massa. Nah, spektroskopi massa dahulu digunakan untuk mengukur bobot molekul senyawa yang tidak diketahui, yaitu dengan cara kerapatan uap atau penurunan titik beku senyawa. Sementara rumusnya ditentukan oleh analisis unsur. Ini dianggap sangat sulit sekali dilakukan. Nah, maka dari itu, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan membuat bagaimana cara mengambil cuplikan sampel, yaitu cara yang digunakan hanya sedikit, kemurniannya hampir murni, dan akurasi bobot dari masing-masing molekul tersebut dapat diketahui. Bisa kita lihat contoh cara kerja MS. Nah, yang pertama, nyalakan alat dan tunggu hingga 20 menit. Yang dimaksud di sini menyesuaikan kepanasannya agar bisa dikalibrasi. Kedua, yaitu sampel dimasukkan dalam instrumen MS. Maksudnya di sini dimasukkan ke dalam kuvet, yaitu seperti tabung reaksi kecil dan mengalami penguapan. Kemudian yang ketiga, masukkan ke dalam tub, diluruskan dengan sinar dan tentukan panjang gelombangnya. Kemudian selanjutnya komponen dari sampel diionisasikan dan dapat digunakan berbagai metode. Salah satunya mengenai metode sinar berelektron sehingga menghasilkan partikel bermuatan ion. Kemudian ion dipisahkan berdasarkan rasio massa oleh medan elektromagnetik. Nah, ion-ion dideteksi dengan metode yang digunakan biasanya kuantitatif. Nah, jadi metode yang digunakan di sini biasanya itu metode kuantitatif. Nah, sinyal ion, kemudian sinyal ion diproses menjadi spektra massa. Nah, sehingga yang terakhir dapat muncul absorbansinya. Kemudian angka yang muncul dimasukkan ke kurva kalibrasi dan hasil akhir akan diketahui. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Atsina Mira akan menjelaskan ionisasi MS. Berdasarkan pola ionisasinya, spektrometer massa dibagi menjadi 4, yaitu elektron impact massa spektrometer, elektron EL atau sumber ionisasi kimia dapat digunakan untuk mengoperasikan spektrometer massa. Ionisasi tumbukan elektron memberikan energi tertinggi ke analit yang mengarah ke ionisasi keras dan menyebabkan sejumlah besar fragmentasi molekul. Fragmen yang diamati biasanya dibandingkan dengan database spektral massa untuk identifikasi analit. Tidak adanya ion molekul dalam spektrum EL cukup umum, dan oleh karena itu akan sulit untuk mengidentifikasi analit yang spektrum basis datanya tidak tersedia. Pola ionisasi sampel dengan berkas elektron berenergi tinggi. Karena energinya tinggi, maka fragmentasi banyak dan kelimpahan M+ relatif kecil, bahkan sering tidak nampak, sehingga kadang menyulitkan interpretasi spektra. Kedua, yaitu chemical ionization massa spectrometry. CIMS adalah teknik pembentukan ion senyawa yang diinginkan melalui reaksi ion atau molekul dari ion reaktan gas reagen yang umumnya hadir dalam kelimpahan yang jauh lebih besar dari analit. Ion reaktan umumnya dihasilkan oleh ionisasi elektron dari gas reagen. Ion-ion yang dihasilkan oleh EL
sering bereaksi dengan gas reagen yang berlebihan untuk membentuk ion reagen sebenarnya yang bereaksi dengan analit. CIMS dilakukan dengan ion reaktan bermuatan positif dan negatif. Pola ionisasinya menggunakan gas yang diionkan. Energi ionisasi lebih kecil dibandingkan ELMS, sehingga fragmentasinya lebih kecil dan kelimpahan relatif M+ tinggi. Dalam spekta Cl, informasi mengenai Bm molekul sampel diperoleh dari protonansi molekul sampel dan harga M/Z yang diperoleh adalah 1 unit lebih besar dibanding Bm yang sesungguhnya. Baik, poin ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Dewi Anjali akan melanjutkan materi ionisasi spektrometer massa, yaitu Fast Atom Bombardment Mass Spectrometer. Bowman atom cepat atau FAB adalah teknik ionisasi yang digunakan dalam spektrometri massa, di mana seberkas atom energi tinggi menyerang permukaan untuk menciptakan ion. Penggabungan atom cepat atau FAB itu mekanisme ionisasi dari FAB adalah fragmentasi soft atau teknik ionisasi yang relatif rendah dan terutama untuk menghasilkan molekul terprotonasi dilambangkan sebagai M+H+ dan molekul terdeprotonasinya seperti M-H-. Untuk molekul yang akan terionisasi oleh FAB, atom pertama-tama yang bergerak lambat atau Xe atau Ar diionisasi oleh elektron yang bertabrakan. Atom-atom yang bergerak lambat itu kemudian terionisasi dan dipercepat ke potensi tertentu, di mana mereka berkembang menjadi ion yang bergerak cepat yang menjadi netral dalam awan padat atom gas alam berlebih yang membuat aliran atom energi translasi tinggi mengalir. Meskipun mekanisme yang tepat tentang bagaimana sampel terionisasi belum sepenuhnya ditemukan, sifat mekanisme ionisasinya mirip dengan desorpsi atau ionisasi laser berbantuan matriks. Contoh pola ionisasinya menggunakan fast atom, misalnya helium, neon, argon. Biasanya sampel dilarutkan dulu dalam suatu matriks neon. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi phase disruption mass spectrometer. Jadi, pola ionisasinya menggunakan medan magnet. Sampel diletakkan pada filamen dan dipanaskan menggunakan medan listrik. Aplikasi utama phase disrupsi adalah untuk menentukan massa molekul dari berbagai macam senyawa organik dan organologam yang labil secara termal dan stabil, nonpolar dan polar, dan molekul dari biokimia dan lingkungan. Analisis kualitatif dapat diterapkan pada bidang biokimia, kedokteran, garam, polimer, dan analisis lingkungan. Misal, untuk analisis kuantitatif campuran juga dapat digunakan untuk analisis kuantitatif ketika metode standar internal diterapkan. Ada dua metode umum yang untuk menambahkan standar internal, baik penambahan senyawa homolog dengan berat yang diketahui ke sampel atau penambahan senyawa tersubstitusi secara isotop dengan berat yang diketahui. Di materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Yudi Pujiranto. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu limpahan isotop. Di mana limpahan isotop itu dalam massa dan beberapa isotop di alam adalah penting dalam spektrometri massa. Bisa dilihat di tabel. Di sini beberapa unsur terdapat di dalamnya yang berupa karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, silikon, belerang, klor, dan brom.
Nah, adanya isotop suatu atom dapat membantu dalam identifikasi suatu molekul. Spektra massa suatu senyawa akan menampilkan puncak yang menginformasikan jumlah isotop yang ada dalam molekul. Sebagai contoh, spektra massa suatu hidrokarbon yang memiliki 5 atom karbon, intensitas puncak konsentrasi M+1 yang mengidentifikasikan banyaknya isotop C13 dalam molekul pasti 5 dalam kurung 1,1% sama dengan 5 dalam kurung 0,011 dikalikan intensitas relatif puncak ion molekuler ya intensitas relatif konsentrasi M positif dan konsentrasi M+1 diketahui. Jadi kesimpulannya adalah rumus yang dihasilkan adalah jumlah C sama dengan intensitas relatif puncak konsentrasi M+1 pangkat positif intensitas relatif konsentrasi M pangkat positif.